Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul metode riset. Definisi riset: pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala di masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki suatu deskripsi jelas sehingga permasalahan yang akan dipecahkan. Riset menggunakan metode khusus dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian masa datang, dan melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Pengembangan desain. Langkah pertama dan paling penting dari riset perilaku adalah penentuan masalah. Persepsi mengenai masalah yang akan diteliti menjadi dasar penentuan bingkai pertanyaan riset dan desain pengumpulan informasi, pemilihan metode pengumpulan data, serta penentuan jenis dan besar sampel yang diambil. Menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Misalnya karena menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukan keinginan tujuan riset, tidak praktis, atau tidak mungkin menyelidiki setiap aspek masalah. Keterbatasan utama dari ruang lingkup perencanaan adalah pada aspek dana dan waktu tersedia. Desain pengembangan lain juga harus sejalan dengan penentuan lingkungan aset. Data primer dan data sekunder. Sumber data riset terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa pendapat suatu subjek riset, baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan perencanaan riset perilaku. Pertama adalah yang diukur berkaitan hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan hal-hal tidak representatif atau keandalan. Validitas adalah kecamatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Validitas data sendiri digunakan untuk mengukur benar atau salah mengenai data yang digunakan pada suatu penelitian bersifat kuantitatif. Ada beberapa jenis validitas, yaitu validitas sisi yang mengacu bagaimana sebaiknya penelitian menggambarkan dimensi dan konsep atau masalah yang ingin diukur. Validitas prediktif, yaitu validitas berkaitan dengan apakah suatu pengujian atau pengukuran dapat akurat memprediksi perilaku. Lalu ada validitas konkuren, yaitu validitas berkaitan hubungan antara ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Lalu selanjutnya adalah validitas konstruksi, yaitu validitas yang berdasarkan suatu pertimbangan apakah hasil pengukuran sesuai dengan teori. Keandalan atau reliabilitas berkaitan dengan apakah teknik tertentu yang dipakai secara berulang-ulang dan menghasilkan hasil yang relatif sama setiap kali dilakukan pengukuran. Suatu instrumen ukur yang andal akan menghasilkan ukur yang stabil dari waktu ke waktu. Metode pengumpulan data. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, peneliti tidak memahami apa yang dikerjakan oleh orang tersebut dan mengapa mereka kelihatan melibatkan perilaku. Kedua, karena ukuran sampel kecil sehingga sangat berisiko menggeneralisasikan hasil terhadap populasi. Survei adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan kepada responden. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal, atau kejadian sistematis tanpa pertanyaan maupun komunikasi dengan individu yang teliti. Eksperimen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanipulasi atau mengontrol variabel tertentu yang menjadi objek penelitian atau menentukan hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dan populasi.
Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasi kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Kedua, penting mengetahui setiap unsur populasi. Dan ketiga, risiko dan perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Sampling probabilitas dan probabilitas. Ada dua jenis riset sampling, yaitu sampling probabilitas yang menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak dan sampling non probabilitas yang tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dan populasi probabilitas dipilih telah diketahui. Sedangkan sampling non probabilitas adalah ketika probabilitas dipilih tidak diketahui. Instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau mencari instrumen merupakan langkah yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keadilan data. Menjamin kerjasama responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Rendahnya tingkat kerjasama atau tingkat respon menciptakan kesulitan bagi peneliti untuk melakukan generalisasi sampah terhadap populasi. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya mengacu pada apakah responden memiliki sikap berbeda jika desain kuesionernya berbeda. Kedua, menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi esensial saja yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang menjadikan informasi dengan sedikit pembatasan dari responden. Pertanyaan dapat bersifat terbuka atau open-ended, atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya atau closed-ended. Analisis data persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset, yang secara umum berisi hal-hal terkait dengan apa saja yang dilakukan peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk bakal di suatu laporan riset. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.